Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 507. Apakah kamu masih punya rasa malu? Namun, pada akhirnya Dini tidak melakukan apa-apa. Ini sangat mengejutkan Rocky. Barusan adalah kesempatan yang bagus. Dia sangat jelas ingin bunuh diri, tetapi dia sangat lemah sehingga dia lebih memilih menabrak kepalanya dan melukai dirinya. Rocky menggelengkan kepalanya dan terus melaju dengan raut wajah seolah-olah tidak tahu. Para pembunuh itu baru saja mati mendadak dan sekarang dia tidak bisa bertindak gegabah. Singkatnya, selama Dini memiliki tujuan lain, dia akan melakukan apapun. Dini duduk di belakang, hatinya merasa kacau. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Barusan dia punya kesempatan untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Apakah pikiran bawah sadarnya tidak ingin membunuh Rocky? Pikiran Dini berantakan. Sebelumnya dia sudah biasa menjalankan tugas, selalu tenang, tidak pernah begitu kacau. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu hotel. Rocky memasuki lobi dan datang ke kamar Dini. Dini dengan cepat menenangkan suasana hatinya dan dengan cepat pergi ke lemari. Dia mengambil pil seukuran kacang polong dan berkata, "Cepat kamu makan ini." Rocky melirik pil itu dan menyimpulkan bahwa itu bukan racun, tetapi produk untuk menyingkirkan racun serangga. Dan ramuan pil ini sebenarnya mengandung puluhan bahan obat langka yang nilainya ratusan juta walaupun di pasaran gelap. Dini menatapnya tak bergerak, segera mendesak, "Jangan tunda waktu lagi, cepat makan." "Obat apa ini?" Rocky mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apa yang akan terjadi jika aku meminum obat yang begitu berharga?" "Ini." Dini tertegun dan berkata, "Ini adalah obat penawar racun serangga di kampung halamanku, tidak mahal, ini bisa didapatkan di mana-mana." Dalam hatinya, dia takut Rocky bisa melihat petunjuk itu. Sebenarnya, dia hanya memiliki satu dari obat-obatan berharga ini. Dia membeli obat ini dari pasar gelap luar negeri dengan harga 340 miliar. Dia berencana menggunakannya untuk adik perempuannya untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Dini sangat kebingungan. Jika dia memberikan obat ini kepada Rocky, adiknya akan lebih menderita. Tetapi untuk menyelamatkannya, dia tidak peduli. Rocky tersenyum, mendorong tangannya ke belakang, dan berkata, "Terima kasih atas kepedulianmu. Aku sendiri bisa menyembuhkan racun serangga ini." "Bisakah kamu menyembuhkannya?" Dini kaget mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tidak percaya. "Bagaimana mungkin? Racun jenis ini adalah sejenis serangga yang diberi makan secara khusus di dunia kultivatir. Jika tidak ada obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati, itu tidak dapat diobati sama sekali. Bahkan jika kemampuan medis Rocky sangat hebat, racun ini tidak akan bisa disembuhkan." Ketika Dini mencoba untuk mencegahnya, Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin meminjam kamarmu sebentar, kamu tahan angin di pintu, jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku keluar." Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Dini berkata dengan suara murung, "Jenis serangga dan racun beracun ini, aku menyarankanmu untuk tidak mencobanya secara sembarangan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan membawa racun ke dalam hatimu dan mati di tempat. Atau aku berada di sampingmu dan melihat cara kamu mengobatinya. Jika ada keadaan darurat, aku akan memberimu pil, dan itu masih bisa menyelamatkan nyawamu." Rocky tersenyum, dengan ekspresi wajah aneh berkata, "Kamu benar-benar ingin melihat aku menyembuhkan racun ini?" "Tentu saja."
Dini mendengus murung. Dia tidak yakin bahwa Rocky bisa menyembuhkan racun di tangannya. Melihat Dini bersikeras, Rocky tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, dan berkata, "Baiklah, karena kamu ingin melihat kamu tinggal di sini, bagaimanapun aku seorang pria, dan tidak ada yang perlu ditakuti." Dini tertegun dan berkata, "Apakah kamu mengobati suatu penyakit, memecah belah pria dan wanita?" Saat dia baru saja selesai berbicara, tiba-tiba melihat Rocky melepas mantelnya, lalu melepas kaosnya, menampakkan tubuh bagian atas yang kekar. Wajah Dini segera memerah dan berseru, "Apa yang kamu lakukan?" "Melepas baju untuk penyembuhan." Seolah tidak terjadi apa-apa, Rocky melepaskan ikat pinggangnya dan berkata, "Aku akan menusuk jarum perak untuk menyembuhkan penyakitku. Aku harus melepas pakaianku. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa berdiri dan menontonnya. Aku tidak akan malu sama sekali." Saat dia berbicara, dia membuka kancing ikat pinggangnya dan melepas celananya. Dini tertegun, menatap tubuh kekar Rocky, dan hampir tidak bisa berbicara. Dia tidak menyangka bahwa penyembuhan Rocky benar-benar akan berhasil. Rocky memiliki tubuh yang kekar, tanpa lemak, dan kulitnya berwarna kecoklatan. Dini melihatnya, pipinya memerah, bahkan lehernya merah, dan jantungnya berdetak kencang. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah dia kebal terhadap pria? Bukankah dia sudah terbiasa dengan tubuh pria? Tapi sekarang, dia tersipu di depan Rocky. Saat Dini menatapnya, Rocky terlihat tenang. Dia melihat ke arah Dini, meraih celananya dengan tangannya dan berkata, "Mengapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu demam? Aku ingin melepas bagian terakhir. Jika kamu merasa panas, kamu lepas saja pakaianmu." Petik 2. Sambil berbicara, Rocky mengambil celananya dan menariknya ke bawah. "Ah!" Dini berteriak ketakutan, menutupi matanya dengan kedua tangan, dan langsung berbalik badan. Serangkaian teriakan keluar dari mulutnya. "Rocky, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Kamu, apakah kamu masih punya rasa malu?" "Tidak tahu malu." Tangan kecilnya menutupi matanya, jantungnya berdebar kencang. Setelah Dini memarahinya, dengan cepat menginjak sepatu hak tinggi, melarikan diri keluar kamar. Pang! Pintu dibanting olehnya, bahkan dindingnya pun berguncang, seolah ingin melampiaskan amarahnya. Rocky menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Dia masih memakai celana. Dia hanya berpura-pura ingin melepas pakaiannya, tetapi dia tidak benar-benar ingin melepas celananya. Hanya saja dia tidak ingin Dini melihatnya menyembuhkan racun ini. Namun, atas reaksi Dini, Rocky sangat terkejut. Tidak menyangka Dini biasanya centil, bahkan berinisiatif merayunya, layaknya seorang gadis kecil, juga menutupi matanya. Apakah wanita ini belum pernah melihat tubuh pria? Atau, belum pernah pacaran? Rocky memikirkan ini dan melihat ke arah pintu. Tidak mungkin. Saat dia dalam keadaan linglung, rasa kesemutan dan gatal datang dari tangannya. Rocky segera mengumpulkan pikirannya dan duduk bersila di lantai. Dia mengeluarkan 2 potong drakaena dari saku dalam celananya dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sejak ibu mertuanya membuang bibit ajaibnya, dia tidak pernah berani meninggalkan drakaena di villa. Takutnya suatu hari, Jenny pergi ke kamar tidurnya untuk memeriksa kotak, lalu dia mengambil drakaena yang berharga dan menganggapnya sebagai daun rusak dan langsung membuangnya. Jadi Rocky selalu membawanya, tapi dia tidak menyangka akan menggunakan drakaena hari ini. 2 potong drakaena meleleh di mulutnya, dan aliran aura yang sangat murni segera mengalir ke tubuh Rocky.
Dia segera mengangkat aura di tubuhnya, menyerap semua aura, dan mengeluarkan racun pada saat bersamaan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.